Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Sanovia Aprilia kembali hadir menyapa Anda pemirsa di Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan KPU Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa ada Pak Apendi SE selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Novi dan pemirsa RCTV. Alhamdulillah luar biasa ini. Selalu bersemangat memberikan informasi kepada pemirsa semuanya. Apalagi ini jelang Pilkada 2024 ya. Ini saat ini sedang sibuk-sibuknya nih Pak Effendi ya. Ya, tahapan memang sedang berjalan sangat padat ya, saling beririsan Oke. antara tahapan satu dengan yang lainnya. Waduh, siap. Dan hari ini juga malam hari ini pemirsa RCTV sudah hadir juga satu narasumber kita yang sudah sangat familiar wajahnya. Ih, mantap sekali ya. Apa kabar nih? Kita langsung saja menyapa Bapak Profesor Dr. Haji Sugianto SHMH. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sudah lama kita nggak ngobrol nih ya? Ya ngorok gak lama saya. Siap. Oke ya. Beliau hadir. Mengasingkan diri gitu. Waduh, mengasingkan diri ya. Akhirnya kita merapat lagi nih ya. Siap ya. Beliau hadir sebagai akademisi nanti akan memberikan komentar juga yang terkait dengan pelaksanaan pilkada di wilayah Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa tema kita adalah masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Oke, sebelumnya silakan dari KPU Kabupaten Cirebon Pak Effendi sedang masuk tahapan apa saat ini? Oke, baik Bu Novi, pemirsa RCTV, Ibu Prof. Oke. Kita sangat luar biasa ya, merasa berbahagia karena bisa satu forum ya Prof Sugianto yang notabene juga saya fans berat sama beliau. Mantap sekali ya. Pikiran-pikiran ideologisnya, kemudian juga pikiran-pikiran yang sifat konstruktif yang sangat menarik kalau kita dengar dan kalau kita domani. Oke. Baik pemirsa yang saya hormati, berkaitan dengan tahapan pencalonan Bu Novi, ini kan kita sudah masuk di dalam masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon bupati dan wakil bupati. Tetapi tahapan ini kan tidak ujuk-ujuk ya. Jadi ada proses-proses yang telah dilewati oleh pasangan calon, di mana dimulai dari tanggal 27 ya, tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 itu kan masuk di dalam masa pendaftaran calon. Sudah dilewati, kemudian juga kita sudah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi persyaratan calon. Ya, kemudian juga kita bisa memberikan ruang kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk kemudian memperbaiki verifikasi administrasinya di masa tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Kemudian kemarin kita sudah melaksanakan penyerahan terhadap berita acara berkaitan dengan hasil penelitian administrasi perbaikan pasangan calon. Kemudian setelah itu kita juga sudah melakukan pengumuman berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon tersebut, di mana yang sudah kita umumkan itu ada 4 pasangan calon. Nah, karena tidak berdasarkan PKPU 8 tahun 2024 di pasal 197 tanggapan masukan dan tanggapan masyarakat itu kan ada 6 ayat ya. Ayat yang pertama itu KPU Kabupaten Kota itu wajib mengumumkan berkaitan dengan pasangan calon, kemudian juga status dari pasangan calon itu apakah terpidana atau mantan terpidana, kemudian juga disertai dengan catatan terpidananya soal apa. Kemudian yang ketiga itu juga harus memuat hasil penelitian perbaikan syarat calonnya itu, dan itu sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan pengumumannya baik di media sosial kami maupun juga di media online. Yang pertama pasangan calon Haji Imron dan Haji Agus Kurniawan, kemudian ada pasangan calon Hajah Wahyu Ciptaningsih dan Dr. Haji Solihin SH MKN ya, MKN. Kemudian juga ada pasangan calon Muhammad Lutfi STMSI beserta Dia Ramayana STHI, kemudian juga pasangan calon Dr. Andes Rahmat Hidayat dan Imam Saputra SIK MSI. Jadi 4 pasangan calon itu sudah kita umumkan dalam konteks adalah
hasil penelitian verifikasi administrasi perbaikannya, di mana keempat-empatnya sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu maka kita memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon itu. Dalam konteks apa? Dalam konteks syarat calonnya. Seperti itu. Oke, jadi semua sudah sesuai dengan ketentuan ya Pak Effendi ya? Iya. Oke, sudah dituangkan juga dalam berita acara ya? Betul. Oh, oke. Ini dari saat ini sudah membuka ruang untuk tanggapan itu dari tanggal berapa sih mulainya Pak? Tanggapan masyarakat dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Nah, kita di tanggal 14 sudah mengumumkan itu, dan itu juga sudah dijelaskan mekanismenya seperti apa. Itu pun juga diatur di dalam SK KPU RI nomor 1229, dimulai dari halaman 105 sampai halaman 108. Jadi masyarakat ataupun publik bisa memberikan masukan dan tanggapan masyarakat kepada KPU melalui dua jalur. Jalur yang pertama bisa melalui luring, jalur yang kedua bisa melalui daring ya. Kalau luring kan berarti bisa datang langsung ke kantor, kemudian juga melalui daring bisa melalui website, yaitu di info pemilu. Itu sudah bisa dilakukan ya. Dan juga yang paling terpenting dalam konteks ini adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat itu harus yang pertama harus dilengkapi dengan identitas terlebih dahulu. Identitas berupa KTP elektronik. Kemudian yang kedua, ureanya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan. Nah, itu yang terpenting ya. Oke, jadi nggak sembarangan ya Pak ya? Sembarangan, jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kemudian ini menjadi surat kaleng. Nah, itu poinnya. Surat kaleng, oke. Tanggapan dari Profesor Sugito bagaimana nih Pak, selaku akademis dengan tahapan dari pelaksanaan pilkada di Kabupaten Cirebon ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan adalah Ibu Novi, Komisioner KPU Kabupaten Cirebon. Ini sudah lama gak bersuara dengan saya, tapi alhamdulillah tetap masih agresif ya. Agresif. Agresif. Soalnya dari dulu hingga sekarang masih tetap begitu aja. Siap. Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Cirebon Pak Effendi itu tentunya tahapan-tahapan KPU penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah terlaksana sebagaimana mestinya aturan undang-undang. Saya kira tadi apa yang disampaikan sudah sesuai dengan Undang-Undang 10/2016 ya, tentunya aturan-aturan itu sudah terlaksana dengan baik. Saya kira tidak ada masalah, tentunya KPU sebagai penyelenggara pemilu kada ini melaksanakan tahapan-tahapan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak keluar walaupun kemarin dalam masa pencalonan memang ada sedikit gelisah ya. Gelisahnya bagaimana Prof? Yang ada apa ini? Ya memang di satu sisi sebelum putusan KPU, Mahkamah Konstitusi ini sedikit ini ya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah memberikan ruang publik pada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menjadi calon pemimpin daerah. Artinya di era keterbukaan ini diberikan hak dalam konteks seperti itu. Dulu agak sedikit riskan, seolah-olah yang partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Nah, sekarang diberikan luas kepada publik. Inilah era keterbukaan informasi publik telah terlaksana dengan baik. Saya kira memang KPU sebagai penyelenggara pemilu kada ini, saya kira pengamatan saya sudah cukup bekerja dengan baik dan sesuai dengan tahapan tadi yang disampaikan tadi. Kira-kira seperti itu Mbak. Yang Profesor Soroti bagaimana nih untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ini, November nanti nih, apa nih himbauan kepada masyarakat juga? Ya, saya kira selama belum ditetapkan oleh KPU, tentunya sekarang belum ada calon ya, saya anggap ini masih bakal calon. Walaupun sudah melaksanakan tahapan-tahapan, sudah kesehatan, sudah apa, selama belum ditetapkan oleh KPU sesuai dengan jadwal tahapan ini tanggal 22 September itu masih bakal calon. Kalau saya kira calon ini masih tetap antara enak makan dan tidak enak. Khawatir karena bahasa kuliah mah, khawatir lulus dengan ujian saya lulus atau enggak. Kan seperti itu. Tapi dalam hal ini dia saya kira calon yang sudah disebutkan oleh Komisioner KPU Pak Effendi sudah dianggap dalam syarat secara ini ya. Tapi
tinggal tunggu saatnya di KPU seperti apa nanti. Oke. Barangkali punya prediksi lain seperti apa. Saya kira KPU tidak akan keluar dari koridor itu sesuai dengan aturan undang-undang. Siap. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan di Dialogos malam hari ini. Tapi kita harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialogos. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pemirsa dengan telepon di 0231482138. Tema kita adalah masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Oke, tadi disampaikan oleh Pak Effendi, sekarang sudah masuk ya Pak ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 18 September 2024. Hari pertama bagaimana Pak Effendi? Ya. Sebelum kami menyampaikan informasi berkaitan di hari pertama masa masukan dan tanggapan masyarakat, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa tahapannya adalah dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Kemudian kami akan melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat itu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 21. Nah, di hari pertama ini berdasarkan informasi yang kami terima dari jajaran sekretariat, sudah ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor untuk bertanya. Langsung datang? Ya, datang ke kantor untuk bertanya, tetapi belum masuk dalam konten masukan dan tanggapan masyarakat. Hanya sebatas melakukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mekanismenya seperti apa. Dan kami selalu kami selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin bertanya, karena kami juga menyiapkan helpdesk. Helpdesk berkaitan dengan pencalonan. Welcome ya ke KPU, walaupun tanggal merah juga ya Pak? Iya, karena kita kan harinya bukan hari kerja tapi hari kalender. Oh, siap. Oke. Yang ditanyakan apa sih Pak dari warga itu Pak? Kan bertanya kepada KPU. Iya, pertanyaannya macam-macam lah ya. Soal pasangan calonnya. Iya, berkaitan dengan tahapan pencalonan terutama. Berkaitan dengan tahapan pencalonan. Itu bertanya kepada kami untuk mendapatkan informasi. Itu tapi belum ada yang memberikan masukan dan tanggapan masyarakat secara resmi. Belum ada yang masuk. Itu kan datang langsung ke kantor. Kemudian yang secara daring bagaimana tuh Pak? Sudah ada juga yang masuk? Secara daring pun juga kita melakukan pengecekan di website kita di Info Pemilu, juga masih belum ada yang masuk karena mungkin ini masih hari pertama gitu ya. Tetapi yang pasti Bu Novi, setelah ditutupnya masa masukan dan tanggapan masyarakat, berdasarkan pedoman teknis yang tadi kami sebutkan di awal itu, kita akan melakukan rekapitulasi terhadap berapa masukan dan tanggapan masyarakat yang kami terima. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah diatur di pedoman teknis. Ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat, maka kita melakukan klarifikasi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat terhadap masukan dan tanggapan masyarakat itu. Baru kemudian setelah kita lakukan klarifikasi, maka kita akan melaksanakan rapat pleno berkaitan dengan penentuan hasil dari klarifikasi tersebut. Apakah klarifikasi kemudian juga masukan dan tanggapan masyarakat itu benar ataukah tidak benar, nah nanti akan kita simpulkan di dalam berita acara pleno itu sendiri, yang nantinya tentu akan mempengaruhi terhadap persyaratan calon itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof itu, ya masih belum apa Prof itu, nanti Prof yang menyampaikan. Yang pasti masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan syarat calon akan sangat menentukan dari syarat calon itu sendiri, karena kalau misalkan ada syarat calon yang kemudian kita klarifikasi berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat itu tidak memenuhi syarat, ya nanti akan menjadi bagian dari bahwa syarat calon itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu dia pertanyaan saya ya. Jika nanti ada tuh tanggapan dari masyarakat yang menyatakan tidak sesuai dokumennya Pak ya, tapi ini sudah diklarifikasi oleh KPU, itu bagaimana selanjutnya? Ini Bu Novi, kita pun juga dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen itu diatur di PKPU 8 tahun 2024 di pasal 114 bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen syarat calon, maka KPU Kabupaten Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap partai politik atau instansi yang berwenang. Kami pun juga sudah melakukan pengecekan terhadap dokumen ijazah. Dokumen ijazah pasangan calon sudah kami lakukan pengecekan ke sekolah-sekolah. Ini bagian dari antisipasi kami ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan ijazah. Terutama ijazah minimal syarat itu kan minimal SMA. Minimal SMA atau sederajat. Kan itu yang menjadi syarat minimal. Tapi kemudian bagi pasangan calon yang melampirkan atau menyertakan gelar akademik, maka harus diikut sertakan ijazah akademiknya. Berarti misalkan SE, maka harus melampirkan ijazah S1 atau SAG S1. Kemudian S2 juga harus dilampirkan S2, S3 harus dilampirkan S3. Itu kita lakukan semua.
pengecekan terhadap ijazah-ijazah yang dilampirkan oleh pasangan calon. Oke, ini KPU memberikan ruang kepada masyarakat ya Pak Nah, Effendi ya. iya. Ini untuk yang ingin memberikan tanggapan, kemudian juga pengaduan ya terhadap 4 pasangan calon Betul. untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya. Tapi ini sesuai dengan aturan juga ya Pak ya, harus disertakan dokumen pendukung Betul, ya Pak. harus disertakan dokumen pendukung. Kalau meminjam istilahnya Prof yang orang hukum itu kan, siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan. Nah, Kan oke, gitu oke, ya. oke. Itu biasa dipakai oleh orang-orang hukum kan demikian. Malah jangan membuat kisruh gitu ya Pak. Iya, yang pasti Bu Novi berkaitan dengan syarat calon itu kan diatur di pasal 14. Oke. Pasal 14 sudah sangat jelas tuh syarat calon itu apa saja. Kemudian dokumennya apa saja ada di pasal 20. Ya misalkan ada ijazah, kemudian ada SKCK, kemudian ada surat terangan dari pengadilan negeri berkaitan Iya. Tidak dicabut hak pilihnya. Kemudian juga tidak pernah sebagai terpidana. Kemudian juga ada surat dari pengadilan niaga yang menerbitkan bahwa yang bersangkutan tidak punya utang yang merugikan negara. Oke. Kan gitu. Kemudian juga tidak dinyatakan pilot. Kemudian juga ada dari kantor pajak yang menerbitkan bahwa yang bersangkutan tidak menunggak pajak. Wow, semua Kemudian ya ada Pak. NPWP yang harus dilampirkan, Oke, oke. LHKPN harus dilampirkan. Kemudian naskah visi misi harus selaras dengan RPJPD. Itu juga diatur di pasal 14. Jadi hal-hal yang berkaitan itulah yang kemudian bisa menjadi masyarakat memberikan masukan dan tanggapan kepada Oke, kami. oke. Kami membuka ruang karena ini bagian dari demokrasi deliberatif. Ada keterlibatan masyarakat dalam konteks pencalonan ini. Oke, melihat demokrasi di wilayah kita bagaimana, Profesor? Menanggapinya. Gimana? Demokrasi di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri, bagaimana Profesor melihatnya nih? Saya kira kalau demokrasi Kabupaten Cirebon, apa yang disampaikan tadi Pak Effendi itu sudah berjalan dengan baik. Artinya selama tahapan-tahapan ini, pendaftaran termasuk pendaftaran bakal calon itu selama tidak ada problem, artinya itu demokrasi berjalan baik, memberikan kesempatan pada publik kan itu. Kalau misalkan ada hal-hal yang cumpur dan tentunya kan sebagaimana mestinya akan terjadi. Ternyata kan apa yang sampaikan tadi tidak ada masalah. Itu artinya bagus. Masyarakat sudah sadar dengan demokrasi itu penting sekali kan itu. Penting sekali ya. Oke, tapi Pak ini punten ada tanggapan dari pemirsa RCTV. Boleh dibacakan ya Pak ya? Ini menyambung tadi terkait dengan demokrasi ya. Sistem demokrasi di wilayah Kabupaten Cirebon ini masih menerapkan demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Oke, tanggapannya bagaimana? Mungkin ke Pak Profesor dulu ya, bagaimana Prof? Ya, saya kira ini kan era keterbukaan. Era keterbukaan itu Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik ya. Berarti yang penting KPU itu menjalankan sesuai aturan. Masyarakat diberikan hak kali itu. Para calon separtai politik, sebagai partai politik, pengusung partai politik dan gabung partai politik punya hak dalam konteks itu, artinya berikan secara prosedural itu. Tidak keluar dari konteks itu. Saya tidak memihak KPU ya, bagaimanapun juga, karena saya memang harus profesional. Saya mengamati juga nih, tidak sudah melihat sesuai dengan prosedur. apakah yang selama ini berjalan cukup baik, ya saya katakan baik kan itu, kan itu tidak baik kan tidak baik katakan. Itulah saya kira itu. Siap, baik, terima kasih banyak partisipasi. Yang ingin langsung telepon boleh pemirsa ya, langsung telepon di 0231482138. Ini waktunya Anda bergabung bersama kami pemirsa. Karena saat ini sudah ada Pak Effendi dan juga ada Profesor Sugianto. Ini terkait dengan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Ini kesempatan sampai tanggal 18 ya Pak ya? Betul, 18. Yang ingin memberikan tanggapan dan juga pengaduan, monggo silakan. Berbicara terkait dengan prosedur lagi nih Pak, yang dikirimkan lewat daring ya. Ini ada form khusus atau bagaimana sih Pak? Ya, itu juga diatur ya Bu Novi dan pemirsa RCTV di PKPU 8 tahun 2024, terutama di pasal 137 di ayat ke-6 itu ada formulir tanggapan masyarakat, itu sudah kita siapkan formulirnya. Kemudian di pengumuman yang kita sampaikan di dalam medsos kita, kemudian juga di media online juga kita tampilkan ya, kita buat untuk bisa diunduh. Itu formatnya sudah ada, tinggal nanti masyarakat bisa mengisi identitasnya, kemudian juga uraian masukan dan tanggapan masyarakatnya seperti apa, kemudian dilampirkan juga dengan dokumen pendukung yang relevan itu. Jadi sudah kita siapkan, baik bisa diunduh maupun juga bisa didapatkan di kantor yang kemudian bisa dilakukan oleh
masyarakat. Oke, bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Cirebon atau bisa juga lewat daring ya Pak. Tadi Info kemana Pemilu. Pak? Info Pemilu? Di Info Pemilu itu ada nanti fitur atau menu masukan dan tanggapan masyarakat. Itu bisa diklik. Oke, jadi tahapan ini apa yang harus disimak baik-baik dari warga Kabupaten Cirebon Pak? Ini jangan malas memperkeruh gitu ya Pak ya. Ini Ya. boleh memberikan tanggapan ataupun masukan, tapi malah jangan jadi bumerang. Bagaimana dari KPU Kabupaten Cirebon? Iya, karena Berikan kan informasinya. tadi sudah diatur di dalam pedoman teknis ya. Itu lebih kepada kaitannya dengan syarat calon. Kemudian juga harus ada dokumen yang sangat relevan. Ketika tidak ada dokumen yang relevan, apa yang bisa membuktikan bahwa si calon itu punya persoalan terhadap syarat calonnya. Seperti yang tadi saya sampaikan itu, siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan. Ketika itu ada, maka itu menjadi bahan awal bagi kami untuk melakukan klarifikasi. Nah, nanti hasil klarifikasinya kita akan rapatkan, kemudian juga akan kita tuangkan dalam berita acara. Seperti itu. Tapi yang tadi disampaikan berkaitan dengan apa namanya demokrasi prosedural ya, Bu Novi. Nah, ini juga bagian dari kami KPU Kabupaten Cirebon membuka ruang kepada masyarakat, kan bagian dari apa namanya melibatkan partisipasi publik. Iya. Sehingga nanti publik itu tidak hanya datang ke TPS pada tanggal 27, tetapi yang lebih substantif itu kan bagaimana masyarakat bisa memahami seluruh tahapan pemilihan kepala daerah. Betul. Dimulai dari tahapan awal yang sedang berjalan, misalkan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ada keterlibatan publik. Kemudian di tahapan pencalonan ada keterlibatan publik. Di tahapan kampanye ada keterlibatan publik, sehingga publik pun teredukasi dengan baik. Betul. Jadi tidak semerta-merta kemudian hanya datang ke TPS. Hanya datang ke TPS memang bagian dari demokrasi prosedural. Tidak bisa memahami secara utuh tahapan-tahapan yang disampaikan oleh kami. Kami pun juga terus melakukan sosialisasi, mengedukasi kepada masyarakat. Termasuk saat ini ya Pak ya? Termasuk saat ini Nah, kita betul. membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk bisa memberikan informasi-informasi berkaitan dengan syarat calon kepala daerah tersebut. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa RCTV. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di RCTV. Jangan kemana-mana. Selamat malam untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Khusus. Kami informasikan kepada Anda yang ingin memberikan masukan tanggapan ya Pak Effendi ya. Ini melalui halaman di Info Pemilu. Ya. Di Info Pemilu di situ pemirsa bisa lihat ada form khusus ya Pak ya. Ada fitur tanggapan masyarakat. Oke, di sini sertakan juga identitas Anda, lalu juga bukti ya, ini sebagai penunjang yang relevan ya, Ya, Pak. dokumen. Dokumennya. Oke, baiklah. Telepon juga masih kita buka pemirsa 0231482138 atau bisa pemirsa juga kirimkan lewat WA dan juga SMS kami ya yang ingin berikan tanggapan pemirsa terkait dengan tema kita malam hari ini. Oke, Pak, ini saat ini sampai tanggal 18 ya. Betul. Untuk tahapan dari tanggapan masukan. Setelah itu bagaimana sih Pak tahapannya Pak? Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal Bu Novi, bahwa masukan dan tanggapan masyarakat ini kan sampai dengan tanggal 18. Kemudian kami diberikan kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dari rentang di tanggal 15 sampai dengan tanggal 21. Nah, itulah waktu-waktu kami untuk melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat. Kemudian dilakukan penetapan itu di tanggal 22 September. Kenapa penetapannya di tanggal 22, kemudian batas akhir klarifikasi di tanggal 21? Karena di tanggal 21 itu menjadi batas akhir masukan dan tanggapan masyarakat yang nanti akan berimplikasi terhadap proses penetapannya. Ya, berimplikasi terhadap proses penetapan. Maka kemudian penetapannya adalah setelah klarifikasi di hari terakhir tanggal 21, kemudian tanggal 22 adalah penetapan. Nah, setelah penetapan itu maka kita akan melakukan pengundian nomor urut dan melakukan pengumuman di tanggal 23. Jadi 1 hari setelah kita tetapkan, kita lakukan pengundian nomor urut, kemudian kita umumkan juga kepada publik. Oke, KPU sudah memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan ya Pak ya. Ini Pilkada 2024 untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya. Sudah tahu pemirsa ada 4 pasangan calon ya Pak ya? Ya, tadi seperti yang disampaikan Prof ya, bahwa sebelum ditetapkan pada tanggal 22 statusnya kan masih bakal calon. Bakal calon. Maka kemudian setelah kita tetapkan, maka yang bersangkutan atau 4 bakal calon tersebut menjadi calon bupati dan wakil bupati ketika tanggal 22 kita tetapkan. Oke. Masyarakat sudah tahu belum sih Prof, ini ada 4 bakal calon nih Prof, dari yang Profesor amati di lapangan nih? Saya kira publik sudah tahu. Sudah tahu. Dengan munculnya di media
baik di mana-mana kan udah muncul. Saya kira masyarakat sudah paham bahwa calon kepala daerah Kabupaten Cirebon bakal calon sudah ada 4 pasang ya. Oke. Nah kira-kira seperti apa? Saya dalam momen seperti ini, masyarakat diberikan hak sesuai aturan KPU, penyelenggara pemilu itu, pilkada itu tentunya ada masukan-masukan tanggapan masyarakat. Silakan aja memberikan masukan yang sifatnya positif untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Cirebon. Artinya siapapun yang nanti terpilih nanti ke depan 27 November tentunya adalah pilihan rakyat. Itulah kira seperti itu. Tapi saya berharap sekali lagi apa yang sampaikan tadi dalam tanggapan masyarakat selama sampai tanggal 18 klarifikasi itu harus selektif ya. Selektif. Artinya kenapa dikatakan selektifnya? Pertama dalam konteks ijazah misalkan kan itu termasuk yang lain gitu. Jangan hanya sebatas membaca di laporan tapi harus cross check ke bawah. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Kira-kira seperti itu. Itu yang menjadi hak di rakyat terbuka, artinya KPU saat ini inilah memberikan ruang. Silahkan seperti apa. Kira-kira begitu aja. Di tahapan ini apakah menemui kendala KPU Kabupaten Cirebon, Pak Effendi? Sejauh ini kita masih dalam track ya, masih dalam track untuk kita melaksanakan tahapan pencalonan dari mulai tahapan pendaftaran kemudian sampai dengan hari ini membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapannya berkaitan dengan syarat calon. Jadi ya kita masih dalam koridor itulah. Oke, yang paling diantisipasi banget, yang takutnya jauh banget gini nih dari tahapan masukan tanggapan masyarakat tuh apa sih yang diantisipasi dari KPU nih? Yang pertama kalau dalam konteks tahapan pencalonan ini kan berkaitan dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen itu menjadi sangat penting karena sifatnya KPU kabupaten sifatnya administratif. Ya, ketika diatur di dalam PKPU bahwa dokumennya adalah dokumen misalkan ijazah, kemudian SKCK, kemudian yang lain-lain. Nah itu sudah diatur, indikatornya juga sudah jelas. Indikator misalkan dalam konteks ijazah ada indikatornya. Indikatornya ijazah itu dokumen yang sah, kemudian diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Maka kami pun tadi yang saya sampaikan melakukan beberapa klarifikasi terhadap ijazah yang dilampirkan oleh pasangan calon berkaitan dengan untuk memastikan apakah dokumen-dokumen itu sah atau tidak. Nah itu kami pastikan. Oke, yang kalau misalnya nanti lewat online itu ya memberikan tanggapan masukan itu langsung ditanggapi atau di cross check dulu ya, tahapan-tahapannya bagaimana tuh ya, Pak? Kan tadi ada ruang kita untuk melakukan klarifikasi dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21. Artinya tidak serta-merta ketika ada masukan di tanggal 15 kemudian tanggal 15 kita langsung melakukan klarifikasi. Yang penting kan ruangnya sampai dengan tanggal 21 kita melakukan klarifikasi. Oke. Di baliho nih, ini sebelum muncul bacalon, ini sudah memakai label calon bupati, calon gubernur. Ini tanggapan dari KPU Kabupaten Cirebon bagaimana? Apakah ini sesuai aturan atau bagaimana tuh Pak? Ya kembali bahwa sebelum penetapan itu kan statusnya adalah masih bakal calon. Kemudian setelah penetapan maka kemudian menjadi calon. Kan seperti itu. Di kami ya, di KPU. Itu ya, masih bakal calon semuanya ya. Oke, dari Profesor bagaimana Prof ini menanggapi apa yang disampaikan nih oleh netizen ini ya? Sudah menggunakan label calon bupati, calon gubernur, calon pemimpin gitu. Ya. Oke. Saya kira masyarakat ini sudah tidak sabar. Artinya tidak sabar tadi, jago saya harus sudah calon kan itu. Padahal tadi katakan secara aturan itu ada jelas ya pada sebelum penetapan oleh KPU tanggal 22 September itu artinya masih bakal calon apapun yang terjadi kan itu. Walaupun dia udah melakukan calon atau seperti apa, tapi bagaimanapun secara aturan, secara hukum, undang-undang selama belum mesti tahapan itu belum ditetapkan adalah masih bakal calon. Makanya tadi saya katakan bakal calon ini masih punya deg-degan. Tapi saya lulus nggak lulus ya tinggal serahkan pada yang maha kuasa. Yang penting selama yakin dokumen lengkap sesuai aturan pasti yakin lulus kan itu. Jangan merasa gelisah, tenang aja. Yang penting yakinkan 22 September saya pasti lulus. Itu mudah-mudahan seperti itu. 22 September ya Pak ya? Karena penetapannya Pak ya? Iya betul. Penetapan di 22 September kita akan rapat pleno
untuk menetapkan pasangan calon. Oke, berarti ini prepare tanggal 22 juga dia? Iya. Karena berlanjut terus ya tahapannya ya? Iya, jadi kan tahapannya running ya. Setelah kita menetapkan 1 hari berikutnya kita Iya. harus melakukan pengundian nomor urut, yang itu juga kita mengundang pasangan calon, kemudian juga partai politik pengusul atau gabungan partai politik pengusulnya, kemudian juga dengan Bawaslu juga kita undang, dan juga dengan pihak-pihak lainnya yang yang akan kita undang dalam konteks pengundian nomor urut. Siap, oke. Yang memberikan masukan tanggapan kalau misalkan di luar dari domisili Kabupaten Cirebon, apakah boleh? Kan tidak dibatasi secara Domisili? zonasi Oh, ya. oke. Yang penting bahwa di situ dijelaskan adalah yang bersangkutan ataupun masyarakat melengkapi dengan identitas diri, kemudian dengan dokumen pendukung yang relevan. Oke, jadi walaupun bukan warga Kabupaten Cirebon, boleh gitu Pak? Ya, kan yang penting ada identitasnya. Ada identitasnya. Berupa KTP elektronik yang kemudian dilampirkan di dalam tanggapan dan masukan dan tanggapan masyarakat. Oke. Jadi ini bisa diperjelas lagi Bang Pak? Enggak Pak, terkait dengan ini boleh di luar dari wilayah Kabupaten Cirebon? Ya, kan tadi disampaikan bahwa diatur di dalam PKPU 8 tahun 2024, ketika masyarakat memberikan masukan dan tanggapan itu kan harus disertai dengan identitas diri. Bicaranya identitas diri, tidak bicara soal zonasinya, tapi identitas diri dalam bentuk apa? Dalam bentuk KTP elektronik, kemudian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Seperti itu Bu Novi dan pemirsa. Mungkin karena wilayah Kabupaten Cirebon, wilayah Bupati, wakil Bupati ya di wilayah Kabupaten Cirebon, dia tidak harus wilayah Kabupaten Cirebon zonasi tadi ya, disampaikan. Tidak ada zonasi. Oke, ya. Yang lainnya pemirsa silakan bisa bergabung bersama kami. Ini kesempatan untuk Anda berbincang bersama dengan Pak Effendi dari KPU Kabupaten Cirebon. Anda juga ini pakar politik juga kita nih ya. Guru besar luar biasa. Ada Profesor Sugianto ini yang hadir bersama kita semua di sini. Prof, terkait dengan pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati di wilayah Kabupaten Cirebon, apa yang ingin Profesor berikan kepada warga Kabupaten Cirebon agar semuanya berjalan dengan lancar? Ini tidak hanya saat nanti 27 November ini datang ke TPS. Pesan-pesan bagaimana, Prof? Terima kasih. Saya kira dalam Pilkada 2024 ini masyarakat ini sudah tidak tabu dengan pemilihan ya. Sudah terbiasa di pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, provinsi kabupaten kota. Nah, sekarang pemilihan kepala daerah kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota. Artinya masyarakat sudah terbiasa, sudah terlatih, terdidik kan kira-kira seperti itu. Dan dari setiap periode ke periode 5 tahun ke belakang itu selalu ada pemilihan kan itu. Artinya masyarakat itu sudah paham demokrasi seperti apa. Nah, inilah era keterbukaan saat ini. Dulu dengan hanya partai pengusung, partai politik, bergabung partai politik yang memiliki kursi DPRD. Nah, sekarang era dibukakan pintu lagi. Hei, silakan yang memiliki hak, yang tidak punya kursi DPR masih punya hak, yang penting punya hak suara sadi dalam pemilu DPR. Artinya itu kan akhirnya terwujud di Kabupaten Cirebon. Kira-kira seperti itu. Inilah saya kira udah mulai bagus lah. Gitu. Antusiasme tinggi ya, Prof? Antusias sangat tinggi sekali. Nah, cuma sangat disayangkan tidak ada calon independen kan itu. Tapi kan mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan lah. Tapi sekarang sudah selesai. Tidak boleh memaksakan kehendak. Saya berharap masyarakat Kabupaten Cirebon dalam memilih figur pemimpin daerah Kabupaten Cirebon tanggal 27 November, insya Allah nanti 22 September akan penetapan bakal calon menjadi calon. Tentunya adalah jago masing-masing. Silahkan menjadi adalah opini, menjadi sebuah tawaran publik untuk figur dijual, layak jual, termasuk visi misi sesuai dengan RPJMD ke depan seperti apa. Apalagi visi misi ke depan disusun teknokratik itu. Ini sangat penting sekali. Sebenarnya momen bagus lah. Tentunya figur ke depan punya integritas, berwawasan dan negarawan. Itu yang saya harapkan. Kenapa sih yang disebut negarawan? Negarawan itu artinya figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya sebagai bupati terpilih, jangan berpikir yang lain-lain. Udah selesai dengan laksanakan tugas sesuai undang-undang. Baiklah. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Jangan kemana-mana.
masih berbincang pemirsa terkait dengan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Masih bersama dengan Pak Effendi dan juga ada Profesor Sugianto ya. Line telepon masih kita buka pemirsa di 0231482138 atau Anda ingin memberikan tanggapan, komentar ya lewat SMS dan juga WA kita pemirsa, silakan bergabung bersama kami. Oke, jika ada warga yang memberikan tanggapan masukan tapi disertai dengan bukti yang palsu, itu bagaimana Pak? Ya kan kita untuk membuktikan bahwa itu dokumennya palsu atau tidak kan tetap kita harus melakukan klarifikasi. Kita tidak serta-merta ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan dokumen lalu kita menyimpulkan. Kemudian kita belum melakukan langkah-langkah klarifikasi. Kan tetap klarifikasi harus kita lakukan bahwa dokumen tersebut ternyata dokumennya tidak memenuhi syarat oleh yang disampaikan oleh masyarakat. Tetap kan harus kita klarifikasi dulu. Kita harus klarifikasi karena kuncinya kan itu. Kalau dalam bahasa agama kan disebutnya dengan tabayun. Tabayun. Tapi ada aja Prof ya. Pasti ya Prof yang bikin rame gitu ya Prof. Iya. Oke, tapi sejauh ini masih berjalan dengan lancar, aman ya Pak semua tahapan dari pelaksanaan pilkada di wilayah Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah berkat dukungan seluruh pihak stakeholder, Forkopimda, kemudian juga partai politik, kemudian juga media, kemudian juga masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tahapan pemilihan kepala daerah di mana dimasuki dalam masa tahapan pencalonan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini juga kondusif sampai dengan tahapan selanjutnya, yaitu di tanggal 27 November sampai juga kepada penetapan pasangan calon terpilih. Oke, tanggal 22 ya Pak, itu penetapan pasangan calon, kemudian selanjutnya tahapan kampanye. Ya. Jadi Bu Novi, tahapan pencalonan ini memang menjadi sangat strategis dan menjadi titik tolak dari tahapan-tahapan berikutnya, terutama di tahapan penetapan pasangan calon. Tahapan penetapan calon akan menjadi titik tolak bagi tahapan selanjutnya itu apa? Yaitu kampanye, di mana kampanye akan dimulai 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Jadi memang tahapan pencalonan sangat strategis ya dalam konteks itu, karena ketika sudah ditetapkan menjadi pasangan calon 3 hari setelah itu maka masuk dalam masa kampanye sesuai dengan PKPU 2 tahun 2024 di tahapan dan jadwal itu kan dijelaskan tahapan kampanye dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Oke, selamat malam KPU Kabupaten Cirebon. Ini sudah banyak pemasangan baliho di jalan-jalan wilayah Kabupaten Cirebon ini, termasuknya masa kampanye atau memang pengenalan? Itu bagaimana tuh Pak? Ya, kan yang dimaksud dari definisi kampanye itu kan ketika memenuhi beberapa unsur. Yang pertama ada unsur ajakan. Kemudian mencantumkan visi dan misi, kemudian yang berikutnya mencantumkan nomor urut, ya kan, atau ada citra diri, itu kan sifatnya akumulatif ya, sifatnya akumulatif. Tapi kalau dalam konteks belum masuk masa kampanye, ya bagian dari sosialisasi. Sosialisasi, kan sudah banyak juga tuh saat ini ya Pak, itu belum ya Pak ya, masih sesuai aturan juga? Ya kalau kita diaturnya adalah berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan juga dengan kampanye. Unsur-unsur kampanyenya juga akan disebutkan apa saja yang tadi disampaikan. Tapi sampai dengan hari ini berkaitan dengan PKPU kampanye terbaru ya untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 belum keluar. Tapi kan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juga sudah diatur berkaitan dengan kampanye dimulai dari pasal 60 ya sampai dengan pasal 70 atau pasal 80. Ya ini dalam masa sosialisasi ya, ini 4 pasangan calon untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya Pak Effendi ya. Ya itu kan dari pasangan yang bersangkutan bukan dari KPU ya, karena nanti pun kami pun akan memfasilitasi ketika sudah ditetapkan menjadi pasangan calon, maka ada beberapa alat peraga ataupun bahan kampanye yang kemudian akan kita fasilitasi untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Warga Kabupaten Cirebon apakah sudah mengenal nih tentang figur-figur bakal calon Bupati dan Wakil Bupati kita? Dari Profesor Sugianto bagaimana? Ya saya kira masyarakat Kabupaten Cirebon pada saat pencalonan ini masih tahap pencalonan, tentunya partai politik sendiri sudah mensosialisasikan figur yang akan diusung oleh partai politik, gabungan partai politik. Tentunya dalam konteks ini sudah sosialisasi ya. Nah, apakah masyarakat sudah tahu pasangan bakal calon ini, namanya bakal calon sudah disesuaikan oleh pada partai politik sendiri. Mungkin seperti itu. Nah,
Nah, nanti ke depan setelah ditetapkan calon oleh KPU tanggal 22 September dan yang lainnya, saya kira mulailah menjual figur yang layak jual ya. Saya kira masing-masing tim sukses, tim intinya mulai melakukan menjual pada publik bahwa calon ini adalah visinya ini, seperti ini. Itu akan lebih bagaimana merayu empati simpati publik kepada pasangan calon tadi. Saya kira calon Kabupaten Cirebon orang-orang hebat semua. Orang-orang hebat Orang-orang semua. hebat. Kalau tidak hebat nggak mungkin diusung oleh partai politik. Betul. Artinya itu yang menjadi menarik ya. Jangan siapa bilang bahwa calon kepala daerah Kabupaten Cirebon yang tidak hebat semua. Artinya partai politik sangat selektif. Oke. Mencari figur untuk apa itu dengan rekom partai itu kan menarik sekali. Itu menarik ya untuk pemilihan bupati wakil bupati di Kabupaten Cirebon ya, Prof ya. Kayak seperti itu. Orang-orang hebat semua. Nanti kita lihat siapa yang paling hebat itu ya di Siapa yang paling warga. hebat. Nanti tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Oke, Pak Effendi, dari obrolan kita malam hari ini apa yang ingin Bapak simpulkan untuk warga Kabupaten Cirebon? Monggo, silakan. Ya, Pak. baik. Terima kasih pemirsa RCTV bahwa sekali lagi kami KPU Kabupaten Cirebon memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan syarat calon bupati dan wakil bupati dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Silakan berikan kami masukan dan tanggapan masyarakat, tentunya harus juga disertai dengan identitas diri, kemudian juga dengan dokumen berkaitan dengan syarat calon tersebut. Nah, ini bagian dari upaya kami, ikhtiar kami untuk kemudian bisa menghasilkan kepala daerah yang secara demokrasi substansial itu terpenuhi. Apa itu kalau dalam konteks kaidah fikih itu kan tasarruful imam alal ro'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu partisipasi publik dalam seluruh tahapan pemilihan kepala daerah harus diikut sertakan, sehingga tidak hanya demokrasi prosedural yang kita dapatkan, tapi demokrasi substansialnya juga kita dapat. Siap. Seperti itu. Oke, dari Profesor bagaimana sebagai penutup kita juga? Bagaimana, Prof? Oke, saya kira pemilu kada 2024 insya Allah akan kondusif ya, saya melihat. Amin. Pertama, saya melihat dari kesiapannya perangkat struktur dari Forkompimda. Dari itu, Forkompimda itu bekerja maksimal untuk Kabupaten Cirebon, bukan hanya Kabupaten Cirebon, semua daerah kabupaten kota. Itu diperintahkan ada PP peraturan pemerintah, udah jelas ya di situ. Artinya punya tanggung jawab lagi mensukseskan pemilu pilkada serentak 2024 itu 27 November, semua punya peran di situ. Ini akan hebat sekali ini. Artinya bukan hanya semata-mata bupati, PJ bupati, ini tentunya adalah Forkompimda punya peran di satu sisi, sinergitas kolaborasi membangun harmonisasi untuk kondusif. Yang terakhir, saya mengajak kepada publik masyarakat Kabupaten Cirebon manfaatkan waktu tanggal 27 November untuk datang ke TPS untuk memilih figur pemimpin yang kira-kira yang mampu untuk membangun Kabupaten Cirebon 5 tahun ke depan. Saya kira calon ini adalah orang-orang hebat semua. Bisa tinggal bagaimana tim sukses, tim ini bisa menjual kepada publik. Saya kira juallah bakal calon tersebut kepada publik yang bisa untuk dilakukan layak jual untuk bisa terpilih 27 November menjadi bupati, wakil bupati terpilih. Itu yang menjadi Kabupaten Cirebon hebat kalau seperti itu. Saya yakin. Terima kasih. Kita sukseskan pokoknya pelaksanaan pilkada 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon, pemirsa CTV. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Effendi, Profesor Sugiarto. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda, pemirsa CTV. Kita harus akhiri dialog malam hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.